Yang menurutku unik selama aku di Malaysia kemarin. Bidetnya tuh unik banget guys bentuknya, lihat deh, itu kayak kepalanya dong. Ini udah ada juga di Indonesia sih, cuman aku baru pernah lihat dan menurutku ini menarik juga. Of Malaysia, someone in a supercar can stop by to get some makan. Ini panggilan kakak itu untuk anak perempuan, sedangkan kalau di Indonesia kakak tuh bisa untuk laki-laki. Nggak taunya semenjak saya ke Malaysia, nggak tahu. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, yang pastinya selalu semangat dan berpikiran positif tentunya. Teman-teman, nah biasanya kalau datang ke Malaysia ini, orang Indonesia lah terutamanya, ataupun orang Saleh, Minah Saleh pun ramai juga ada menemukan hal-hal baru yang baru mereka lihat setelah sampai di Malaysia ini. Mereka ada rasa terkejut, excited, pelik juga. Nah teman-teman, ini adalah video yang pertama, nanti ada juga yang kedua, seorang orang Indonesia dan satu lagi ini Mat Saleh ya. Nah dia katanya rasa terkejut ataupun mengalami culture shock bahwa di Malaysia itu macam nih. Kira-kira apa-apa saja itu? So jom, mari kita tonton video ini. Yang menurutku unik selama aku di Malaysia kemarin. Check it out. Yang pertama, bidet. Bidetnya tuh unik banget guys bentuknya, lihat deh, itu kayak kepalanya doang, kayak kecil gitu. Tapi kekuatan airnya luar biasa kok. Yang kedua, obat-obatannya, terutama Panadol sih. Aku ngerasa Panadol sih itu bener-bener lengkap banget. Sampai jujur kemarin aku sempat keliling Guardian cuman buat ngeliatin Panadolnya ada apa aja sih. Terus karena kemarin aku lagi flu, aku nyobain Panadol buat flu di sana. Terus dia kayak beda gitu cara minumnya. Apakah ini? Tara, alat perebus telur. Iya, yang ketiga alat perebus telur. Aku yakin ini udah ada juga di Indonesia sih, cuman aku baru pernah lihat dan menurutku ini menarik juga. Kalau warmer. Nah itu menurutnya ya, yang pertama itu bidet, katanya itu dekat toilet ataupun tandas ya. Terkejut ya macam tuh kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia macam mana ya? Saya pun kurang-kurang lupa. Pakai pipa ya. Ada juga pakai gayung. itu zaman bila itu ya. Tapi kalau di Malaysia ya rata-rata macam nih ya. Jarang lah tempat yang diletak ember, air sama gayung. Kalian tahu kan gayung kan? Nah, disiram macam itu. Nah, nomor 2 ini Sari sangat-sangat setuju ya. Hari waktu Sari balik juga ke Indonesia, kawan Sari menitip untuk belikan Panadol ini. Katanya ya memang kita lihat di sini Panadolnya itu sangat-sangat lengkap ya. Ada Activas lah, ada untuk flu lah, ada untuk meringankan period lah, dan itu yang mantap sekali. Tapi kalau di Indonesia setahu Sari lah ya, kita cakap Panadol saja macam satu jenis saja dia bagi. Nah, satu lagi itu alat untuk merebus telur ya. Nah di sini biasalah kalau kita order telur setengah masak macam itu, mereka akan berikan tempat macam itu atau membuatnya menggunakan tempat itu. Okay. Nah ini daripada Mat Saleh. Satu hal ini dia jumpa di tepi jalan, itu dia buat wow, cool Malaysia gitu ya. Oke, apa itu? This is one of the coolest things about Malaysia. Someone in a supercar can stop by to get some makan for 5-10 ringgit. It doesn't matter what car you drive. It doesn't matter who you are. Malaysian sedap makanan is sedap for each and everyone. Hal-hal yang menurut dia tuh keren ya. Malaysia yang mempunyai kereta supercar ya, macam kereta sport macam tuh, boleh parking di tepi jalan sekejap untuk membeli makanan-makanan yang biasa saja, makanan tepi jalan contohnya yang harganya itu murah-murah, 5 ringgit ke 10 ringgit macam itu. Di Malaysia ini tak kira
kalangan juga ya teman-teman, kita menikmatinya juga. Katanya it doesn't matter what car you drive, tak peduli keretamu apa, tak peduli siapa kamu, ya orang-orang Malaysia sedap makan, sedap katanya gitu. Mantap sekali. Good job. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan video satu ini. Beberapa wanita-wanita Indonesia yang sudah lama menetap di Malaysia ini, ada hal-hal yang baru mereka tahu setelah sampai di Malaysia ini. Nah, ini daripada channel Kak Ika Wulandari ya. Itu hari pun ada kita chatting-chatting juga, kita ada berniat juga mau bertemu. Semoga dipertemukan secepat mungkin ya teman-teman. Akan sembang-sembang lah ya. Siapa setuju? Boleh komen. Oke, so kita tonton dulu video ini. Cium. Aku ada type. Kalau aku like. Kalau tak, aku block. Tak block, aku hide. Tak save contact. Hai semuanya, selamat berhari Minggu. Hari ini kita ngobrol lagi yuk sama teman-teman saya, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik tentunya, senyumnya manis-manis. Dan hari ini kita akan ngomongin baru tahu kalau di Malaysia itu ternyata, nah setiap orang pasti punya baru taunya masing-masing. Contohnya mulai dari saya dulu nih ya. Saya baru tahu semenjak tinggal di Malaysia kalau kita itu bisa tuker-tuker provider dengan nomor yang sama. Jadi misalnya nomor saya adalah 01234567. Saya sudah nggak suka misalnya dengan Celcom, saya bisa ganti Digi. Nah itu dengan nomor yang sama. Terus kalau misalnya Digi udah nggak suka lagi, saya bisa tuker lagi ke provider yang lain dengan nomor yang sama. Jadi karena ada hal yang keren banget seperti ini, nomor saya dari pertama kali tinggal di Malaysia sampai dengan sekarang sudah hampir 16 tahun nggak pernah tuker nomor. Yaitu tadi karena bisa ganti-ganti provider dengan nomor yang sama. Kita tanya yang lain yuk. Baru tahu apa nih? Oke, sekarang Sukma, kamu baru tahu sejak di Malaysia kalau apa? Aku baru tahu sejak tinggal di Malaysia kalau misalnya motor itu boleh masuk ke jalan tol. Nah, di beberapa tol itu mereka punya lorong khusus untuk motor. Jadinya aman lah. Tapi memang motor di sini tidak sebanyak motor di Indonesia. Jadi kalau saya lihat sih memang tidak terlalu penuh motor-motor itu. Kalau motor masuk jalan tol bayar nggak? Bayar juga kayaknya ya. Nggak bayar ya? Itu aku nggak tahu. Nggak bayar. Jadi kamu ngelihatnya dari dalam mobil. Iya, saya dari dalam mobil aja biasanya. Jadi kamu kaget kenapa tiba-tiba ada motor di sini gitu ya? Awal-awal kayak ini bener nggak sih jalan tol gitu kan? Kenapa motor-motor ini boleh masuk gitu? Oh gitu. Ternyata memang rulesnya seperti itu. Boleh ya. Oke, selanjutnya Eka. Kamu baru tahu Kalau di Malaysia ternyata banyak bahasa kita yang sama tapi artinya beda. Contoh percuma itu gratis. Terus kayak kata butuh kalau di Indonesia itu biasa aja tapi kalau di sini itu kasar. tahu dari mana itu kasar? Pernah membuktikan langsung? Suami. Oh suami. Pernah nggak ngomong sama orang Malaysia tiba-tiba ngomong kata butuh gitu? Pernah di keluarga suami karena waktu itu pertama datang sini kan belum Ngerti banget bahasanya. bahasa Malaysia kan. Jadi bahasanya masih campur-campur. Terus langsung ditegur sama mertua. Ditegurnya gimana? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu artinya nggak baik, nggak bagus. Oke, kalau kita sebenarnya artinya memerlukan ya. Oke, sekarang Zulfa, kamu baru tahu kalau Baru tahu kalau di sini ternyata itu kalau kita berobat ke klinik pemerintah, gila loh harganya murah banget, cuman RM1. RM1 tuh sekitar Rp3.300 lah gitu. Baru dapat tahu. obat. Hah? Dapat obat dengan harga RM1 itu? Dapat obat, dapat pelayanan dari dokternya juga. Kamu pernah berobat bayar RM1? Jujur belum, tapi temen dekat pernah. Dia ke klinik gigi pernah, ke klinik umum dia pernah kayak gitu. Tapi memang antriannya banyak, tapi nggak separah yang sampai dari pagi sampai ke sore itu enggak kayak gitu. Oh gitu. Nggak ada syarat tertentu untuk bisa bayar RM1 ke klinik. Kok murah banget? Biasanya kan kalau ke klinik kita bayarnya 150 gitu kan. Karena ini klinik pemerintah jadi dia pakai spos visa ya. Sesama kita sebagai pemegang spos visa itu bisa loh, ternyata kita bisa berobat dengan RM1. Oh gitu. Oke, baru tahu juga saya kalau begitu. Silakan dicoba loh. Oke, berikutnya Datin Gita. Datin baru tahu kalau hari
hari raya tuh di sini gila lama banget 1 bulan, Beb. Hari raya apa dulu nih? Hari raya Idul Fitri itu 1 bulan ngerayainnya, jadi selalu ada open house ke rumah-rumah kerabat atau saudara. Oh gitu. Jadi merayakannya selama bulan Syawal itu. Iya, kalau di sana kan di Indonesia biasanya 1-2 hari udah kita jalan-jalan gitu kan sama keluarga. Kalau di sini enggak, masih harus silaturahmi ke kerabat dan teman-teman, selalu ada. Yang jauh-jauh open juga house. didatengin gitu Iya. ya. Oke, ada lagi? Sama baju tuh harus sedondon. Sedondon itu maksudnya samaan ya? Samaan warnanya, modelnya. Kalau di kita kan enggak ya, enggak semua. Enggak semua kayak gitu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia semua kayaknya. Semua Ada sedondon. tema-tema warnanya Ada tema juga warna, gitu ya? Ya, meriah Oke. banget gitu. Thank you, Datin. Sama-sama. Oke, selanjutnya Leni. Halo. Kamu baru tahu Kalau di sini isi bensin harus sendiri. Kan kalau di Jakarta kita biasanya ada yang isiin tuh mulai dari nol, nggak ada yang layanin. Kalau di sini isi sendiri, boleh pakai kartu atau ada cash juga boleh karena ada kasirnya. mudah atau susah ngisi sendiri itu? Mudah kok. Mudah. Tinggal tap aja. Berarti kita bisa kerja di Pertamina kalau di Indonesia ya. Oke, selanjutnya Dokter Melisa. Hai. Dokter baru tahu kalau apa? Kalau di sini panggilan kakak itu untuk anak perempuan atau untuk cewek aja. Sedangkan kalau di Indonesia kakak tuh bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Oke, jadi kalau perempuan pasti kakak. Pasti kakak. Jadi kalau ada yang ngomong kakak, nggak mungkin laki-laki kalau di Malaysia itu. Kayaknya ya. Panggilan ya. Panggilan. Oke, thank you dokter. Oke. Oke, selanjutnya Ibu Syifa. Ibu Syifa baru tahu kalau di Malaysia ini di Malaysia ada parkir. Kalau kita parkir di luar itu ada mesinnya. Jadi mesin kita, gimana maksudnya? Mesin untuk parkir. Bisa pakai touch and go ataupun kita bayar pakai koin, pakai sen, uang sen gitu. Jadi kalau misalnya parkirnya RM2, kita masukin uang sennya RM2. Muncul gitu di mesin itu. Ya, setiap daerah ada setiap. Memang sekarang masih ada mesin koin kalau parkir sekarang itu? Sih udah berkurang ya. Kebanyakan sekarang pakai apps. Kayak gitu. Sekarang harus download apps apps-nya. parkir, Jom Parking gitu ya. Tapi kalau saya selalu pakai Vale. Oh, pakai. Ya kalau pakai Vale mah nggak usah diomongin dong, Cin. Oke, selanjutnya Ibu Ayu, yang Ayu wajahnya. Kamu baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Kalau di Malaysia nggak ada yang namanya ojek atau ojek online. Ojek motor? Iya, ojek motor nggak ada. Semuanya itu taksi, mobil, bus, apa itu kereta api, sama yang lain-lain. Baru Tapi tahu kalau nggak ada ojek motor itu nggak ada. Sejak kapan nggak taunya? Nggak taunya semenjak saya ke Malaysia. Nggak tahu. Jadi Karena nggak pernah naik ojek kalau di sini. Naiknya apa? Transportasi umumnya? Iya, transportasi umum seperti bus, kereta api, sama taksi. Oke, jadi nggak ada ojek. Iya, di sini nggak ada ojek karena dari segi keselamatan itu kurang. Dan di sini majority kalau ojek kan abang-abang ojek biasanya laki-laki kan. Di sini nggak bisa karena dari segi agama atau apa sangat kuat di sini nggak bisa. Soalnya kan berdeket-deketan kalau naik ojek itu. Kalau laki-laki sama perempuan nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh deket-deketan. Iya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Ibu Astuti. Ibu Astuti baru tahu di Malaysia kalau baru tahu kalau di Malaysia untuk pendidikan buat orang yang nggak mampu itu mereka boleh pinjam sama marah. Apa iya? Oh gitu. Jadi setelah dia pinjam uang sama marah untuk kuliah, misalkan 3 tahun atau 4 tahun, setelah itu mereka kerja, mereka bisa cicilan ke negara Marah. Kan kalau di Indonesia biasanya kan kita kalau kuliah pakai uang sendiri ya. Beasiswa atau beasiswa gitu. Ataupun beasiswa. Kalau di Malaysia nggak harus beasiswa ataupun pakai uang sendiri. Misalkan dia cukup hasilnya baik, tapi dia kurang mampu, dia bisa pinjam sama Malaysia, maksudnya sama negara ya, sama Mara. Setelah itu kalau dia udah kerja. Batuk ya Bu? Batuk ya? Emang lagi batuk Oh juga. gitu. Oke. Terus intinya untuk sistem pendidikannya di Malaysia bagus ya. Jadi mereka memang kasih kesempatan untuk
semua anak-anak Malaysia yang berkemampuan ataupun tidak berkemampuan untuk bisa sekolah sampai ke pendidikan yang tinggi. Oke, Jadi baru mereka tahu bisa sejak bayar kapan juga. itu? Semenjak saya kuliah di sini. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Ibu Arin. Ibu Arin baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Kalau misal menurut saya pribadi, itu baru tahu kalau landak bisa dimakan. Landak binatang? Ya, daging landak. Yang berduri-duri? Iya. Di mana? Enggak, suami pernah bawain dari luar kota. Kalau nggak salah dari daerah Selangor, itu rendang landak. Rendang landak? Iya, kebayangkan. Apa rasanya? Nggak berani juga makan. Oh, kamu nggak makan? Tapi dibawa ke rumah? Tapi dibawain ke rumah. Itu namanya rendang landak ya. Nggak tahu ya kalau misalnya di kita ada apa enggak. Tapi aku nggak tahu sih di Lampung, di kampungku juga nggak ada sih rendang landak sih. Ternyata di sini ada. Ada namanya rendang landak. Dibawa pulang ke rumah, sudah berupa masakan rendang. Itu udah jadi ya? Iya udah jadi kan. Yang makan siapa jadi? Suami, tapi dia dikit juga. Apa katanya rasanya? Rasanya dagingnya mungkin agak liat ya katanya ya, agak alot. Kata dia sih agak alot. Agak keras. Agak keras. Enak nggak tapi? Kalau dia sih makannya sedikit juga nggak tahu juga. Akhirnya dibuang itu rendang landak. Pertama sih ya biasa lah ya, nangkring di kulkas berapa lama udah gitu. Habis itu lupa lagi. Iya soalnya kita orang Indonesia nggak kepikiran kali ya makan landak rusa atau gimana. Mungkin masih ada denger, tapi kalau landak kayaknya nggak pernah denger juga deh. Nah, setahu saya nggak. Oke, makasih Bu Arin. Oke, selanjutnya Ibu Ida. Hai. Ibu Ida baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu kalau di Malaysia itu ketika anak sekolah masuk ke sekolah negeri atau kebangsaan itu sama pemerintah dikasih buku cetak gratis, dikasih buku latihan Buku cetak gratis. tuh apa maksudnya? Buku cetak buku pelajaran. Pelajaran yang untuk setiap caturwulannya itu gratis. Buku latihannya juga gratis. Selain itu, ketika anak kita masuk sekolah, ini untuk seluruh warga negara Malaysia, anaknya itu akan dapat duit sebesar 150 ringgit. Masa sih? Iya bener. Ini untuk jenjang sekolah apa? SD, SMP, SMA atau semuanya? Kemarin sih kalau kita tengok itu SD. Oh SD dapat. Uang apa katanya? Uang untuk bantuan ketika permulaan sekolah. Oke, yang sekolah kebangsaan aja. Iya bener. Oke, makasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Lina dari Medan. Hai. Begitu di Malaysia baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu sampai ke Malaysia waktu saya beli minuman gitu ya, beli teh manis dingin. Kalau di sana minuman atau apalah gitu yang ternyata di sini kalau dibungkus itu bisa diikat tepi gitu. Ikat tepi itu maksudnya apa? Ikat tepi itu diikat, dibungkus pakai tali rapia. Kalau di sana kan nggak ada. Tepinya maksudnya apa ikat tepi itu? Ikat tepi itu dia diikat, tapi nggak diikat mati gitu, diikat ujungnya aja. Terus bisa dimasukkan ke dalam tangan. Oh, bisa dijadiin gelang gitu ya? Iya. Oh, oke, itu namanya ikat tepi. Oke. Kalau di sana kan enggak ya. Kalau di sana kan diikat bungkus ya pakai bungkus aja udah, bungkus pakai karet gitu. Pakai karet iya. Oke, makasih Bu Lina. Oke, seperti itu. Itulah ya beberapa ramai juga ya wanita-wanita Indonesia yang sudah menetap mereka itu di Malaysia. Ada yang bekerja, ada yang sudah berkawin dengan warga negara Malaysia. Oke, nah kalau Sari ya baru tahu di Malaysia itu sebelum Sari datang ke Malaysia itu banyaknya kereta di sini ya, di tepi jalan itu boleh parking ya, di area-area perumahan itu macam contohnya dekat rumah Sari inilah ya, kalau ada kereta 3 kita itu masuk satu di dalam garasi atau di dalam halaman rumah kita itu boleh 2 parking kereta kita itu di depan. Satu rumah itu boleh sampai 3 kereta, ada yang sampai 5 kereta, tergantung orang isi rumahnya. Mana tahu 3 anaknya, boleh juga 3 keretanya. Itu teman-teman. Kalau di Indonesia setahu Sari, kalau untuk kereta ataupun mobil itu biasanya kebiasaannya itu hanya satu saja, satu rumah untuk satu keluarga. Akhirnya mereka berkendara itu angkutan umum ataupun naik motor. Teman-teman yang lainnya ada mau berkomentar lain, boleh komen, tambahkan ya.
Oke, so sampai segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga, tanda kalian support Sari. See you on my next video. Bye.